Kamu pernah mendengar suara kereta lewat, padahal relnya sudah lama tak dipakai. Di tengah malam, di sebuah jalur rel mati yang terhubung ke sebuah terowongan tua di Purwosari, Solo, beberapa warga mengaku mendengar raungan besi menggemuruh. Lampu-lampu kuning berkedip dari kejauhan, dan suara peluit panjang yang menggema ke udara, seperti kereta yang hendak melintas. Namun yang lebih menyeramkan, setiap yang mencoba menyelidiki lebih jauh ke dalam terowongan itu, jurnalis, atau bahkan dukun, semuanya mengalami gangguan, mulai dari kerasukan hingga hilang secara misterius. Ada satu kisah yang tak bisa dilupakan oleh warga sekitar, tentang seorang mahasiswa arsitektur bernama Seno yang nekat membuat dokumentasi tugas akhir tentang sejarah jalur kereta tua. Ia masuk ke terowongan itu membawa kamera, drone, dan peta sejarah. Tapi yang ia bawa keluar bukanlah dokumentasi, melainkan Seno, mahasiswa semester akhir IGM, mengambil topik arsitektur jalur rel kolonial untuk tugas akhirnya. Ia tertarik pada satu jalur di Purwosari yang konon memiliki terowongan buatan Belanda yang tak terdata resmi di arsip publik. Dengan semangat dokumentasi dan bantuan dari seorang relawan komunitas sejarah, ia berangkat ke lokasi. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Mbah Suroto, mantan petugas sinyal yang pernah bekerja sebelum jalur itu dinonaktifkan. Mbah Suroto memperingatkan Seno untuk tidak masuk ke terowongan setelah maghrib, karena kereta malam bukan untuk manusia hidup. Seno tetap masuk sore itu bersama temannya, Andi. Mereka merekam struktur lorong, batu bata kuno, bahkan menemui rel-rel berkarat. Tapi begitu malam turun, sinyal GPS dan komunikasi hilang. Drone yang diterbangkan tak kembali, dan lampu mereka tiba-tiba berkedip-kedip tak karuan. Andi mulai mendengar langkah-langkah berat seperti bot kereta di belakang mereka. Padahal lorong sepi, Seno merekam suara aneh, seperti nyanyian anak kecil dan suara denting besi diseret. Lensa kamera mereka merekam bayangan tubuh tanpa kepala berjalan cepat di kejauhan. Tiba-tiba, cahaya dari ujung lorong menyilaukan mereka lampu depan kereta. Tapi saat mereka minggir, tak ada apa-apa yang lewat. Hanya hawa panas dan bau besi terbakar. Di kamera, terekam siluet kereta uap tua yang melaju tanpa suara, dengan penumpang bermuka rusak dan penuh luka. Mereka mencoba kembali keluar, namun terowongan seperti memanjang tak berujung. Suara peluit kereta membahana dari segala arah, kadang terdengar seperti jeritan. Andi mulai berbicara sendiri dalam bahasa Belanda, padahal dia tak pernah belajar bahasa itu. Mbah Suroto menyuruh beberapa warga mencari mereka keesokan harinya. Andi ditemukan pingsan di luar, sementara Seno menghilang. Yang ditemukan hanya kameranya, isinya penuh rekaman kacau, termasuk suara Seno memanggil nama ibunya dengan panik. Lalu, suara seperti tubuh yang jatuh ke dalam air. Peneliti sejarah lokal menemukan arsip kolonial Belanda yang mengungkap bahwa terowongan itu dulunya tempat kerja paksa ratusan pribumi. Banyak yang mati karena longsor saat pengerjaan. Tubuh mereka dikubur di dinding lorong, dicor hidup-hidup karena tak ada biaya pemakaman. Salah satu rekaman kamera Seno memperlihatkan ruang rahasia di ujung lorong ada altar, lilin tua, dan patung tanpa kepala. Kamera menyorot sesaat makhluk tinggi besar dengan muka terbakar dan mulut yang terus berbisik, tebus darah. Andi, sejak ditemukan, sering kerasukan saat malam Jumat. Ia menggambar denah terowongan dengan darah dan batu arang di dinding kamarnya, dan terus mengulang kata ongkos belum lunas, kereta belum pulang. Seorang ustaz dan tim rukiah didatangkan. Namun selama ritual, ruangan bergetar seperti dilalui kereta. Lampu pecah, dan salah satu jemaah kesurupan minta agar kereta dibiarkan melintas setiap malam, atau darah harus dibayar dengan darah. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar mulai melaporkan penampakan kereta tua melintas. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi suara dan hawa panasnya bisa dirasakan. Kadang ada penumpang yang terlihat di jendela, dan jika kamu balas tatapannya, kamu bisa sakit berhari-hari. Pemerintah memasang pagar dan menutup akses ke terowongan. Tapi anak-anak muda tetap penasaran. Beberapa hilang, dan selalu ditemukan salai tiket kuno di dekat barang milik mereka. Tiket itu bertuliskan, tujuan, neraka kolonial. Kamera Seno kini disimpan di rumah Mbah Suroto, terkunci dalam peti kayu. Konon jika diputar pada malam tertentu, kamu bisa mendengar suara terakhir Seno. Rel ini tak pernah mati, kita cuma penumpang yang terlambat sadar. Terowongan itu kini disebut warga sebagai rel arwah. Cerita ini masih hidup, dan kamu bisa jadi bagian dari ceritanya jika berani datang ke sana. Jangan lupa like,
komen asal kota kalian dan subscribe ketika ingin mendengar cerita mistis-mistis lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.